Nah, ini adalah topik tambahan di 4.2, yaitu tentang ini namanya faktorisasi matriks ya. Nah, jadi mungkin kalian sudah pernah pelajari bahwa matriks itu bisa kita faktorisasi. Nah, jadi mungkin di metode numerik dulu bahwa kita punya matriks A, kita bisa faktorisasi menjadi L dikalikan U ya. Yaitu L itu adalah matriks segitiga bawah dan U adalah matriks segitiga atas. Nah, namun di sini ada faktorisasi yang lain, yaitu adalah ini. Q dikalikan R, namanya QR factorization. Nah, ide dasarnya itu adalah sebagai berikut ya. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah matriks, nah, dan vektor-vektor kolomnya dari matriks tersebut itu tuh adalah ini. Jadi V1 itu adalah kolom pertama, V2 itu kolom kedua, dan Vm itu adalah kolom ke M. Dan kita sudah punya syarat bahwa V1, V2 sampai Vm itu sudah bebas linier dan merupakan vektor tak nol gitu ya. Nah, maka si A ini adalah matriks berukuran berapa kali berapa nih? Berarti adalah N kali M ya. Berukuran N, ada N baris dan ada M kolom ya. Nah, sekarang V1, V2 sampai Vm itu kan sudah bebas linier, tapi kan kita nggak tahu apakah dia sudah ortogonal atau belum. Nah, kita akan gunakan teorema Gram-Schmidt untuk membentuk matriks Q sekarang ya. Ya, yang matriks Q itu adalah sekarang matriks yang ortogonal gitu. Jadi si Q itu tuh, jadi Q1-nya itu adalah sama dengan si V1, Q2-nya itu adalah V2 dikurangin proyeksi V2 ke V1 ya, atau ke Q1 ya, dan seterusnya ya. Pokoknya ini mirip seperti proses Gram-Schmidt yang tadi gitu. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan antara si Q dengan si V ya. Nah, hubungannya itu adalah sebagai berikut ya. Nah, karena matriks Q itu didapat dari proses Gram-Schmidt pada vektor-vektor kolom si A, maka kita punya hubungan sebagai berikut ya. Berarti Q1 itu adalah V1, udah jelas. Q2 itu adalah V2 dikurangin, itu kan ya, hasil kali dalam antara V2, V1 dikalikan V1 ya. Atau sebenarnya saya nggak mau nulis ini ya. Jadi saya sebut aja dia sebagai ini nih. R21V1 ya. Nah, Q3 itu apa? V3 dikurangin R31V1, R32V2 ya. Dan seterusnya sampai QM. VM dikurangin RM1V1, RM2V2, dan seterusnya sampai RM M-1 ya. VM-1 ya. Bukan, ini harusnya Q ya, ini Q1 ini. Ini juga harusnya Q1. Q2 dan kan sudah dijadiin ortogonal ya. Berarti ini adalah QM-1 ya. Nah, di sini kita bawa semua yang ini bawa ke kiri ya. Ini semua kita bawa ke kiri. So, ini kan soalnya tandanya negatif. Jadi kalau kita bawa ke kiri itu menjadi seperti ini. Jadi Q1 sama dengan V1, terus R21Q1 ditambah Q2 sama dengan V2, R31Q1 ditambah R32Q2 itu sama dengan V3, dan seterusnya ya, sampai RM1Q1 tambah RM2Q2 dan seterusnya sampai RM-1QM-1 tambah QM ya. Ini tak ada QM-nya, ada Q3-nya tambah V3. Ini sama dengan VM ya. Nah, ini persamaan yang terakhir ini nih ya, sistem persamaan terakhir kita bisa bentuk dalam sebuah matriks ya, menjadi seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah tulis matriks A-nya ya, sebelah kanan A. Ini matriks Q-nya ya. Harusnya matriks ada matriks di tengah-tengah sini. Jadi saya akan hapus dulu sebentar. Nah, sekarang ini saya sudah benarkan. Jadi ini adalah Q-nya dan ini adalah matriks R-nya, dan matriks R-nya itu adalah ini ya. Nah, jadi kalau Q1 sama dengan V1, maka saya dapatkan matriks R itu adalah ini ya. Q1 sama dengan V1 kan ya. Berarti ini adalah 1 0 0 ya. 1 0 0. Jadi sorry, harusnya ke bawah ya. 0
bukan ke kanan. 0. Nah, untuk baris keduanya, kolom keduanya itu adalah ini, sesuai ini nih. Ya. Berarti ini adalah R21, 1, terus ini 0 ya. Terus 0 semua. Dan selanjutnya sampai yang ini, berarti ini adalah RM1 sampai M-1, ini 1, terus 0 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah matriks R-nya. Dan ini adalah faktorisasi QR ya. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana saya mendapatkan Q dan R dari sebuah matriks A. Agar lebih jelas, di sini saya ada satu contoh ya. Jadi, carilah faktorisasi QR dari matriks ini nih. Ya. Jadi, V1 itu adalah ini, 101. Dan hasil kali dalamnya itu adalah hasil kali dalam dot product biasa ya, biar nggak terlalu susah. Nah, sekarang berarti Q1-nya itu adalah ini. Nah, kita langsung cari Q2-nya itu adalah ini, 111. Nah, dikurangin ya. Hasil kali dalam antara V2 dengan Q1, yaitu 2. Nah, dibagi hasil kali dalam antara Q1 dengan Q1 juga ya, berarti 2 ya. Dikalikan Q1. Hasilnya adalah 1 kurang 1, 0. 1 kurang 0 adalah 1. 1 kurang 1, 0 ya. Nah, ini adalah Q1 ya. Nah, jadi 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ini adalah A-nya. Sama dengan Q-nya adalah ini. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, dan R-nya itu adalah apa nih? Nah, ini adalah 2 kali 3. Ini adalah 2 kali 3. Maka ini harusnya 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Nah, R-nya itu adalah ini. Tadi 1, 0, 0. Terus atau 2 kali 2 harusnya. Harusnya 2 kali 2 ya ini. Oh, ini 3 kali 2 ya. Ini harusnya 3. Ini kan 3 kali 2 ya. Ini 3 kali 2. Ini berarti 2 kali 2 ya. Nah, 2 kali 2 atau M kali M ya berarti ini. Ini kan Q1 itu adalah ini. Q1 sama dengan V1 ya. Berarti dengan kali ini 1, 0 ya. Terus kita punya Q. Ini kan 1 nih, kebetulan ini sama dengan 1. Berarti jadi Q1 ditambah Q2 itu sama dengan V2. Berarti ini 1, 1. Nah, Anda bisa cek nih. Harusnya hasilnya itu adalah benar. Nah, namun seringkali yang kita mau tuh matriks Q-nya itu harus ortonormal ya. Jadi kadang-kadang kita maunya itu matriks Q-nya itu sudah ortonormal ya. Jadi mungkin saya sedikit modif ya. Jadi Q1 di sini tuh bukan 101 tapi adalah 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Jadi saya normalisasi. Maka ini adalah 1 per akar 2 dikalikan V1 ya. Atau dengan kata lain akar 2 V1, akar 2 Q1 itu sama dengan V1 ya. Nah, kemudian Q2-nya menjadi apa? Q2-nya itu adalah setelah dinormalisasi. Oh, kebetulan Q2-nya sudah normal ya ini. Yang saya dapatkan di sini sudah normal. Ya, jadi langsung aja berarti apa? Q2-nya itu adalah 101. 101 datangnya dari mana? Dari 111 dikurangin 101 ya. Tapi sekarang 101-nya itu adalah ini nih, harusnya 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, ini dikalikan dengan akar 2 ya. Atau dengan kata lain, kita punya akar 2 Q1, nah, ditambah Q2, ya. Ini jadinya V2 ya. Jadi matriks faktorisasinya adalah seperti ini. Akar 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, 0, 1, 0. Nah, ini adalah akar 2, 0, dan ini adalah akar 2, 1 ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Kenapa saya bisa mendapatkan seperti ini.